Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Sukainingsih dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum akuntansi lembaga pemerintah dengan materi piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Yang pertama ada piutang berdasarkan perikatan. A. Piutang perikatan. Piutang perikatan merupakan piutang yang timbul berdasarkan perikatan, dapat diklasifikasikan menurut karakteristik yang dibuat. Yang B, ada pengakuan perikatan. Pengakuan perikatan adalah peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman. Penjualan kredit dan kemitraan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban yang jelas. Dan yang terakhir, jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Yang C, pengukuran piutang pemikiran. Pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada piutang pemberian pinjaman. Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara atau daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Yang kedua, ada piutang penjualan kredit. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir, ada piutang kemitraan, yaitu piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Yang D, ada penyajian dan pengungkapan yang terdiri dari akuntansi piutang perikatan dan akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Lalu yang kedua, ada piutang tuntutan ganti rugi. Yang pertama, ada piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau TGR. Tagihan ganti rugi adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Yang kedua, ada piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau TP. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Dan yang ketiga, ada pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Selanjutnya yang D, ada pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang ditetapkan. Yang kedua, disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang E, pengungkapan CALK atau CALK. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, ada penyajian dan pengungkapan, yang terdiri dari akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dan penyajian neraca. Selanjutnya ada yang keempat, penyisihan piutang. A. Penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar pemilihan ini hendaknya berdasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, ataupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.
Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyisihan dilakukan setiap bulan, tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Apabila masih terdapat saldo piutang, dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. B. Perhitungan penyisihan piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, ada kualitas piutang lancar, taksiran piutang tak tertagihnya 0,5%. Yang kedua, ada kualitas piutang kurang lancar, taksiran piutang tak tertagihnya senilai 10%. Yang ketiga, kualitas piutang diragukan, taksiran piutang tak tertagihnya 50%. Dan yang terakhir, ada kualitas piutang macet, taksiran piutang tak tertagihnya 100%. Yang C. Pencatatan penyisihan piutang. Penyisihan piutang yang diakui sebagai beban merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih. Dan yang D. Ada penyajian penyisihan piutang dan pengungkapan CALK. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada penghentian pengakuan piutang yang terdiri dari penghentian piutang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.